Salam. Bertemu lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih saudara yang sudah nonton video-video saya. Semoga menjadi berkat. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat viral dengan kondisi kita hari ini, yaitu teror dan pembebasan Tuhan. Kita menyadari bahwa seluruh dunia mengalami teror, seluruh dunia mengalami kekhawatiran, seluruh dunia mengalami kepanikan, seluruh dunia mengalami ketakutan, dan kita juga tahu ada begitu banyak korban yang jatuh. Namun saudara, tahukah kita bahwa ada seorang pembebas yang sudah sedang dan akan membebaskan kita dari teror kekhawatiran, kepanikan, ketakutan, bahkan kematian. Pernahkah kita tahu bahwa Allah kita pernah melakukan pembebasan itu dalam sejarah umatnya? Bukankah Allah itu juga adalah Allah yang kita percayai hari ini yang akan membebaskan kita? Sesuai dengan tema hari ini, teror dan pembebasan Tuhan, kita akan membahas dari Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya memang telah mendengar beberapa video, menonton beberapa video yang diambil dari Mazmur 91. Namun saya mohon maaf karena saya belum menemukan esensi teror dan pembebasan yang dimaksudkan. Ada banyak video yang beredar dari Mazmur 91 yang menurut saya hanya merupakan opini-opini dari pembicara. Tidak masuk kepada teks-teks dan bagian-bagian firman Tuhan yang dijelaskan dalam Mazmur pasal 91. Pemazmur menjelaskan, karena ini adalah satu kitab puisi, maka ketika kita bicara tentang kitab puisi, pemazmur di sini menjelaskan kebenaran dengan gambar-gambar yang jelas sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Pemazmur menjelaskan berbagai teror yang dialami oleh umat manusia, termasuk pemazmur sendiri sebagai orang percaya, dengan gambar-gambar yang jelas. Yang pertama, kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, teror itu dikatakan seperti jerat penangkap burung. Yang berikutnya, teror itu seperti penyakit sampar yang busuk, penyakit atau virus pada hewan. Teror itu adalah kedahsyatan malam. Ini bicara tentang ancaman mental psikologi yang terjadi di dalam ayat yang kelima. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang kelima, panah yang terbang di waktu malam. Kemudian yang kelima, wabah penyakit yang menular membuntuti korban pada waktu malam. Wabah yang mematikan pada waktu malam. Ketika kita membaca ini, kita teringat satu peristiwa yang terjadi dalam hidup umat Tuhan. Mari kita coba membaca dalam Keluaran pasal yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian dijelaskan dalam pembacaan kita. Keluaran pasal yang ke-11 ayat 4 sampai 5. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ada teror yang terjadi pada waktu itu yang berlaku bagi orang-orang yang memperbudak umat Tuhan di Mesir. Yang berikut teror yang ada adalah penyakit menular pada siang hari. Itu kita bisa baca dalam Mazmur 91 ayat 6. Kemudian dalam ayat yang ke-8 ada teror peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Dengan demikian saudara, jika kita mencoba kembali merenungkan bagian-bagian yang saya sudah uraikan tadi, ada begitu banyak teror. Jika itu dibandingkan dengan virus corona yang hari ini menghantui seluruh dunia, sesungguhnya saya mau katakan saudara, bahwa pengalaman yang ada di dalam Alkitab, pengalaman umat Tuhan dengan segala bentuk teror yang luar biasa, tidak sebanding dengan yang kita alami hari ini. Teror itu begitu dahsyat, teror itu meluas, teror itu begitu mengerikan dan menakutkan. Jika itu dibandingkan sekali lagi dengan teror yang kita alami hari ini, tidaklah sebanding dengan apa yang kita alami. Maka di dalam bagian firman Tuhan ini, sesudah kita melihat
pemazmur memberi gambaran tentang teror yang dialami oleh setiap orang termasuk umat Tuhan. Maka pertanyaan yang berikutnya, siapakah dia sang pembebas yang dijelaskan oleh sang pemazmur? Di dalam kitab Mazmur pasal 91 ada 4 gelar yang diberikan oleh pemazmur kepada sang pembebas. Yang pertama, Ia Tuhan yang maha tinggi. Artinya dia Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Yang kedua, Dia yang maha kuasa. Tuhan digambarkan seperti tentara-tentara atau serdadu-serdadu yang siap menyerang musuh. Kemudian yang ketiga, Dialah Tuhanku. Yang keempat, Dialah Allahku. Pada bagian yang ketiga dan keempat di sini, pemazmur ingin menjelaskan Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang memiliki relasi dengan Tuhan. Dengan demikian saudara, maka jelas siapa Dia sang pembebas yang patut kita percayai. Tetapi saudara, selain itu, di dalam Mazmur 91 yang kaya, yang penuh dengan kebenaran ini, pemazmur juga menggambarkan identitas sang pembebas dengan konotasi atau dengan gambaran-gambaran yang lain. Yang pertama, dia digambarkan sebagai tempat perlindungan. Yang kedua, dia digambarkan sebagai tempat perteduhan. Yang ketiga, dia digambarkan sebagai kubu pertahanan. Dari ketiga hal ini kita tahu bahwa Tuhan itu digambarkan sebagai tempat yang aman ketika teror itu terjadi di tengah-tengah dunia. Yang keempat, dia digambarkan seperti kepak sayap burung. Kita tahu tadi bahwa jerat penangkap burung itu menjadi salah satu bentuk teror. Maka sebaliknya pemazmur menggambarkan Tuhan itu seperti seekor burung yang kuat, yang melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu pemberi keamanan, Tuhan itu pelindung, Tuhan itu pemberi kehangatan kepada orang-orang yang mau berlindung kepadanya. Yang kelima, dia disebut sebagai perisai dan pagar tembok. Artinya Tuhan itu perlindungan yang kokoh. Bahkan bukan hanya itu, di dalam ayat 11, dia dikatakan sebagai agen-agen pelindung, malaikat-malaikat yang menyertai kita. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan dia benteng yang kokoh, tempat yang aman bagi perlindungan. Yang terakhir dikatakan dia sebagai penyedia segala sesuatu. Dengan demikian saudara, jelas bahwa kita harus percaya dengan semua yang dijelaskan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa Dia Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan ketika segala teror yang terjadi di sekitar kita. Yang berikut, apakah yang dilakukan oleh sang pembebas? Lagi-lagi saya mau katakan, firman Tuhan ini begitu kaya, begitu penuh dengan kebenaran dan menjelaskan kepada kita. Pemazmur menjelaskan tindakan sang pembebas. Yang pertama, dia menyediakan tempat perlindungan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia menyediakan tempat perlindungan. Dia menyediakan tempat-tempat yang aman bagi umat Tuhan. Yang kedua, selain dia menyediakan tempat yang aman, tempat perlindungan, perteduhan bagi umat Tuhan, dia sendiri yang maju, dia sendiri yang datang mengatasi segala bentuk ketakutan. Dia memberi rasa aman, dia memberi kehangatan bagi kita yang mengalami teror hari ini. Yang ketiga, bukan hanya itu, di dalam ayat yang ke-11, dia juga mengutus agen-agen pembebas untuk melindungi kita di segala perjalanan kita. Dengan demikian saudara, jelas sekali. Yang berikut yang bisa kita lihat, apakah yang dikatakan sang pembebas? Apakah yang dikatakan sang pembebas? Pemazmur menjelaskan apa yang dikatakan sang pembebas kepada kita. Apa yang dilakukannya? Dia meluputkan kita. Dia membentengi kita. Dia menjawab doa kita. Dia selalu menyertai kita. Dia memuliakan kita. Dia memuaskan kita. Saudara, dia membebaskan kita karena dia begitu mengasihi kita. Dia memanggil kita dengan nama kita karena dia mengenal kita. Dan dia adalah Tuhan kita. Sekarang, apa yang menjadi bagian kita? Apa yang harus kita lakukan saudara? Di dalam bagian firman Tuhan ini, lagi-lagi saya akan membaca ayat yang pertama dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita harus mau duduk jika kita mau aman, jika kita mau berlindung, jika kita mau tetap ada dalam pertolongan Tuhan. Kita mau duduk, kita mau bermalam, kita mau diam. Apa yang mau dijelaskan bagian firman Tuhan ini? Dalam menghadapi semua teror yang terjadi hari ini, Dia hanya minta satu hal kepada kita. Mari kita mempercayai Dia. Dengan mempercayai Dia berarti kita harus selalu berada di dalam Dia. Karena di dalam Dialah tempat yang aman, di dalam Dialah tempat yang hangat, di dalam Dialah ada kepastian dengan semua kondisi yang kita alami hari ini. Dengan demikian saudara, maka saya ingin berkata, mari kita menghadapi semua teror yang sedang terjadi, yang sedang melanda umat Tuhan, sedang melanda bangsa kita, sedang melanda dunia hari ini, dengan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat bermanfaat, memberi kekuatan, memberi kemampuan kepada kita untuk bisa mensikapi, menghadapi setiap tantangan teror yang kita hadapi hari ini. Immanuel, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Amin.